Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang matematika Babilonia dan Mesir dengan dosen pengampu Ibu Syarifah MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Rahayu dan kedua rekan saya, Rani Anggraini dan Purnamasari. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai sejarah matematika Babilonia. Dinamai dengan matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan regular, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Bisa dilihat, berikut adalah contoh bilangan Babilonia. Selanjutnya ada penemuan-penemuan matematika bangsa Babilonia. Yang pertama yaitu ada Papan Yale 7289, Papan Susa, dan Papan Teldibai. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Anggraini. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa Babilonia. Sistem matematika Babilonia adalah bilangan berbasis 60. Bilangan 60 ini pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria. Jadi mereka berhitung dengan basis 60. Alasannya kenapa? Karena digunakan bilangan 60 adalah bilangan terkecil. Bilangan yang bisa dibagi oleh 6 angka pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, dengan mudah kita bisa terbayang kalau 1/2 jam sama dengan 30 menit, kalau 1/3 jam sama dengan 20 menit, 1/4 jam sama dengan 15 menit. Alasan lain juga karena sistem bilangan yang paling banyak digunakan manusia saat ini adalah sistem desimal, yaitu sebuah sistem bilangan berbasis 10. Pada zaman ini juga belum ditemukan angka 0. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kelebihannya adalah mengenal bentuk-bentuk bangunan, penentuan akar kuadrat, telah mendemonstrasikan teori Pitagoras, mengukur suatu area luas dan volume. Kekurangannya adalah belum mengenal bilangan 0, belum mengenal koma untuk membuat bilangan desimal, belum mengenal tanda negatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian masih belum jelas. Adapun tokoh-tokoh matematika bangsa Babilonia. Yang pertama, Raja Sargon, yang kedua, Raja Hammurabi, yang ketiga, Diophantus, yang keempat, para ilmuwan Babel, yang kelima, Otto Negebauer dan F. Turan Dangin, dan yang terakhir, Groothoven. Saya Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. F. Sejarah Matematika Mesir. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah. Tidak hanya piramida yang masih berdiri kokoh, namun mereka bangsa Mesir dahulunya sudah mengenal matematika dan geometri. Peradaban bangsa Mesir sangat bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air sungai dan mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang telah diberikan oleh sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan. Orang Mesir sekitar 6000 SM telah mencatat fase lunar dan musim dengan alasan untuk kebutuhan pertanian. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir.
Selanjutnya, G. Sistem-sistem bilangan Mesir. 1. Sistem bilangan atau numerisasi Mesir. Bangsa Mesir kuno mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem bilangan Mesir kuno bersifat aditif, di mana suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambang. Sistem bilangan Mesir kuno bersifat aditif, di mana suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambang. Orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif dari sekitar 300 sm. Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Gambar di atas adalah contoh dari angka hieroglif. Selanjutnya, H. Penemuan-penemuan pada matematika Mesir. Yang pertama adalah perhitungan volume limas, 2. Perhitungan waktu bangsa Mesir, 3. Perhitungan luas bangun datar, dan yang terakhir adalah dasar segitiga Pythagoras. I. Tokoh-tokoh matematika Mesir. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 624 sm sampai 546 sm. Yang kedua Pythagoras pada tahun 628 sm sampai 493 sm. Yang ketiga Eudoxus sekitar 300 sm. Yang keempat Archimedes terjadi pada tahun 287 sm sampai 212 sm. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman semua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.